Halo everybody, kembali lagi dengan skill bahasa. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kunci 1 TOEFL listening. Focus on the last dialogue. Nah, fokus pada kalimat akhir percakapan. Nah, pada kunci 1 ini, focus on the last dialogue, fokus pada kalimat akhir percakapan. Dalam soal listening dialog, teman-teman, singkat ya, dialog singkat, terutama short dialog, berisi percakapan antara dua orang. Nah, ini yang seperti yang di pengantar kemarin ya. Nah, setiap dialog akan diikuti sebuah pertanyaan. Ingatlah bahwa jawaban untuk jenis soal ini paling sering ditemukan berada di baris terakhir percakapan. Itu ya teman-teman. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ada contoh di dalam dialognya, yaitu ada man really made a big mistake this time. Nah, ini ya, yang man-nya Billy, maksudnya Billy sungguh telah membuat kesalahan saat ini. Nah, woman-nya yaitu si ceweknya bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa menyerahkan karya ilmiahnya. Nah, si narator atau yang bertanya ini pertanyaannya apa? Yaitu, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan wanita itu mengenai si Billy? Nah, nanti di jawaban pada buku tes atau layar komputer teman-teman akan ada, nah ini ya, ada Alpha, it was the first time he made a mistake. Atau Bravo, he forgot to write his paper. Atau he turned in the paper in the wrong place. Atau he didn't remember to submit his assignment. Nah, ini kan contohnya. Saya munculkan bahasa Indonesianya. Apa itu maknanya? Ini pertama kalinya dia membuat kesalahan. Bravo, dia lupa untuk menulis karya ilmiahnya. Charlie, dia menyerahkan karya ilmiahnya pada tempat yang salah. Sedangkan Delta maknanya dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, ini ya teman-teman, kalau untuk di buku atau layar komputernya. Nah, biasanya naratornya juga dicantumkan, gitu ya. Nah, jadi nanti opsinya A, B, C, dan D. Nah, dari 4 ini apa? Karena kita masih kunci nomor 1, yaitu mengenai focus on the last dialogue. Berarti pada dialog terakhir, yaitu si cewek ya. Sebentar, saya kasih pointernya. Nah, ini ya, pada last dialog sebenarnya si cewek ini. Nah, kita fokus ke orang kedua. Shred. Nah, ini jawabannya apa sih? Nah, baris terakhir dari dialognya teman-teman ini menunjukkan bahwa Billy lupa menyerahkan karya ilmiahnya. Nah, ini diambil dari mana? Nah, ini ya, dia lupa. Yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa menyerahkan karya ilmiahnya. Nah, itu ya last dialog, kalimat kedua atau si pembicara kedua. Nah, dan ini berarti teman-teman bahwa dia tidak ingat untuk mengumpulkan si tugasnya. Maka jawaban yang paling tepat yaitu Delta ya, Delta yang paling tepat nih. Delta paling tepat. He didn't remember to submit his assignment, karena ya dia lupa ya, jadi tidak ingat. Nah, bisa jadi di paraphrase seperti itu, lupa sama dengan tidak ingat. Kalau teman-teman jawab Alpha bagaimana? Ini kan kurang tepat ya toh. Dia bilangnya dia lupa menyerahkan karya ilmiahnya. Ini pertama kalinya
dia membuat kesalahan, kan kurang tepat. Atau dia lupa untuk menulis karya ilmiahnya, dia bukan lupa menuliskan tapi lupa menyerahkan. Sedangkan Charlie, dia menyerahkan karya ilmiahnya ke tempat yang salah. Dia tidak menyerahkan kok, dia lupa. Jadi tidak menyerahkan ke tempat yang salah juga, gitu ya teman-teman. Oke, nah ini contoh dari si kalimatnya. Nah, rumus kunci satu ini teman-teman, fokus pada akhir baris ya, atau orang kedua. Nah, catatannya yaitu yang pertama, ingatlah bahwa baris akhir dari dialog kemungkinan berisi jawaban dari pertanyaan. Jadi jawabannya itu ada di orang kedua. Nah, itu tadi ya. Yang kedua, dengarkan baris pertama dari dialog. Meskipun jawaban itu ada di orang kedua atau akhir ya, baris akhir, tapi jangan tidak didengar orang pertamanya karena nanti sinkron tidaknya ya teman-teman. Contoh mudahnya gini, yang orang pertama itu bahas tentang es krim, tiba-tiba jawabannya tentang es krim jauh nih, umpamanya hamburger, kan tidak masuk akal gitu loh ya. Jadi dengarkan baris pertama dari dialog juga jika teman-teman memahaminya ya. Jika teman-teman memahaminya, jika tidak, jangan khawatir karena kemungkinan tidak berisi jawabannya. Nah, jadi jangan khawatir juga kalau meskipun teman-teman nggak dengar pembicara pertama, tapi biasanya tidak terisi si jawabannya di orang kedua soalnya. Tapi itu tadi ya, sinkronisasinya perlu juga didengar, jadi dicermati juga. Nah, yang ketiga, selalu fokus pada baris terakhir. Meskipun tadi saya suruh untuk yang pertama didengar karena untuk sinkronisasi ya teman-teman. Nah, fokusnya tetap ke baris yang terakhir teman-teman. Ini baris terakhir. Karena kenapa? Ingat kembali apa yang diucapkan untuk menemukan jawaban, karena jawabannya di sana. Kalau untuk yang ini ya, nah untuk bisa jadi kan ini skill yang pertama, kan masih ada skill yang lain gitu. Nah, kita masuk ke latihan kunci 1 listening. Let's practice teman-teman. Nah, yang pertama nih dengan skripnya ya teman-teman. Ada how soon will you be leaving? How soon will you be leaving? Orang kedua bilang I'm on my way now. Pertanyaannya yaitu what does the man mean? Soalnya jawabannya ini kan soalnya ini. He is leaving now. Bravo, he has to go out of his way. Charlie, he will not be leaving soon. Dan Delta, he will do it his own way. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Ini tadi pertanyaannya kan kita langsung fokus ke orang kedua. Jadi di kalimat I'm on my way now. Nah, ini ya kita tandai I'm on my way now. How soon will you be leaving? Berapa segera kamu akan meninggalkan tempat ini? Ya, saya dalam perjalanan sekarang. Nah, kan gitu ya. Jadi apa yang dimaksud si cowok yaitu alpha, he is leaving teman-teman. Nah, ya jawabannya he is leaving now. Nah, itu sebenarnya jawabannya he is leaving now. Jadi jelas ya, he is leaving now. Kenapa? Karena maknanya he is leaving now yaitu kalau kita artikan semua tadi sudah ya yang skripnya, dia pergi sekarang. Nah, itu kan lebih jelas. Kalau teman-teman jawab bravo, he has to go out of his way, itu maknanya dia harus keluar dari jalannya. Padahal di sini bilangnya
saya sedang dalam perjalanan sekarang. Nah, saya masih on the way gitu dong maksudnya ya. On my way itu sama dengan on the way gitu. Nah, kalau saya harus keluar dari jalan kan kurang tepat. Ini enggak salah ya teman-teman. Nah, kalau Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera pergi. Padahal dia masih dalam perjalanan, berarti juga salah. Kalau Delta, nah ini salah. Ini salah ya. Delta, dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Nah ini juga salah. Nah yang benar tadi ya yang alfa. Dia pergi sekarang karena bilangnya kan di perjalanan, berarti dia pergi. Oke, next. Number 2. Nah, script audionya yaitu, was Steve able to get into the house? Nah, orang kedua bilang, I left the door unlocked for him. Naratornya bertanya nih, what does the woman assume Steve did? Nah, soalnya untuk pilihan jawabannya sebenarnya ya, ada Alpha, he locked the door. Bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Charlie, he was able to open the door. Dan Delta, he left the house without locking the door. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya teman-teman yaitu Charlie. Kenapa Charlie? Ya, yang benar, berarti yang lain salah nih. Nah, audio scriptnya bilangnya kan, was Steve able to get into the house? Maknanya apakah Steve bisa masuk ke dalam rumah? Nah, si orang kedua bilangnya, I left the door unlocked for him, yaitu maknanya saya membiarkan pintu itu tidak terkunci untuknya, atau saya membiarkannya nggak dikunci gitu ya teman-teman. Jadi nontonnya kan tanyanya apa yang wanita asumsikan tentang si Steve lakukan. Nah yang diasumsikan yaitu si ya Charlie teman-teman, yaitu si dia mampu membuka pintu karena apa? Nah, karena apa kok bilangnya dia mampu membuka pintu? Karena pintunya tidak terkunci. Karena kalau teman-teman jawab Alpha, kenapa Alpha salah? Dia mengunci pintunya. Nah, enggak ya. Enggak. Nah, kalau dia mencoba namun gagal untuk masuk ke rumah, juga tidak. He tried unsuccessfully to get into the house. Padahal kan bilangnya saya membiarkan pintu itu tidak terkunci untuknya. Kalau Delta, dia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, tanpa mengunci pintu. Nah, ini sebenarnya bisa benar tapi salah. Kenapa? Karena si yang meninggalkan rumah itu bukan he, tapi she ya teman-teman, si cewek kan women ya. Nah, bukan si Steve-nya. Jadi kurang tepat. Dianya di sini kan si Steve ya. Jadi ini he-nya ini merujuk ke yang cowok man atau si Steve. Gitu. Jadi makanya kurang tepat. Oke. Nah, kita lanjutkan ke number 3. Scriptnya ada, the dinner special is a roast turkey with mashed potatoes and gravy and an apple pie for dessert. Orang kedua bilang, woman-nya ya, ceweknya, that doesn't sound good to me. Nah, naratornya bertanya, what does the woman mean? Jawabannya antara Alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Bravo, she thinks the dinner sounds special. Charlie, she especially likes
the roast turkey, dan Delta said prefer a different dinner. Coba teman-teman jawab selama saya kasih 20 detik. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta. Kenapa Delta yang benar? Karena, nah audionya kan bilangnya the dinner special is roast Delta for dessert. Nah, maknanya makan malam spesialnya adalah kalkun panggang dengan kentang tumbuk dan kuah daging, serta pie apple sebagai hidangan penutup. Nah, si cewek bilangnya apa? Kedengarannya tidak bagus bagi saya, untuk saya nggak bagus nih. Nah, si narator berarti tanyanya, apa maksud dari si wanita itu, atau apa yang artinya ya, maksudnya ini jelas. Nah, kalau teman-teman jawab apa maknanya? She doesn't like to listen to turkey, dia tidak suka mendengarkan kalkun. Kurang tepat. Oh, ini manggang kalkun kok malah dengarkan kalkun, jadi kurang tepat sih Alpha ya teman-teman. Alpha salahnya di situ. Kalau Bravo, she thinks the dinner sounds special. Menurutnya makan malamnya itu terdengar spesial. Nah, padahal dia bilangnya that doesn't sound good for to me. Nah, jadi teman-teman biasanya di sini ya ada penekanan kata doesn't-nya, not-nya terutama. Nah, ada penekanan di kata not, doesn't. Nah, itu berarti negatif. Nanti ada skillnya sendiri. Sedangkan Charlie dia terutama menyukai kalkun panggang. Enggak ya, padahal bilangnya kan cadangannya tidak bagus buat saya. Jadi baik Bravo dan Charlie juga salah. Yang benar Delta teman-teman. Selanjutnya number 4, skripnya, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Nah, si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Naratornya bertanya, what does man imply? Nah, jawabannya ada Alpha, he'll be busy with her homework tonight. Bravo, he can help her tonight. Charlie, he's sorry, he can't ever help her. Delta, he'll help her with her physics. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Nah, jawabannya adalah Bravo. Kenapa Bravo jawabannya? Nah, kalau kita lihat nih skripnya, orang pertama si cewek bilangnya, bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisika malam ini? Saya benar-benar mengalami masalah dengan hal itu. Nah, itu ya bahasa Indonesianya. Si cowok bilangnya, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya sibuk malam ini. Jadi apa yang dimaksud si cowok? Alpha, kalau Alpha, dia akan sibuk dengan pekerjaan rumahnya malam ini. Nah, dia akan sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Enggak, dia hanya bilang dia sibuk malam ini. Nah, si pekerjaan rumahnya kan ini miliknya si cewek. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Kalau bilangnya dia sibuk with her homework, jadi enggak. Nah, ini kan miliknya si cewek. Sedangkan busy-nya si he itu sendiri. Ini mainnya ya. Jadi kurang tepat. Padahal bilangnya busy saja. Ketika dimintai
tolong membantu hamutnya. Nah, jadi nggak bantu ya. Jadi mudahnya si cowok ini itu kesibukannya berbeda, bukan kesibukannya dengan si pekerjaan rumah si cewek gitu ya. Jadi makanya Alfa kurang tepat. Nah, jawabannya kan bravo. Nah, bravo ya. Yang ini kan salah. He can help her. Nah, dia tidak bisa membantunya malam ini. Bener kan? Maaf, saya sibuk malam ini. Berarti nggak bisa bantu. Itu ya. Sedangkan kalau Charlie, he's sorry he can ever help her. Nah, he's sorry he can ever help her. Dia menyesal dia tidak pernah bisa membantunya. Enggak, ini kan busy malam ini, nggak bisa. Jadi kurang tepat juga. Delta, bagaimana Delta? Dia akan membantunya dengan fisiknya. Nah, kurang tepat ya. Membantunya dengan fisikannya. Nah, itu kurang tepat. Jadi nggak mau bantu si cowok, kasarannya gitu. Oke, next. Number 5. Skripnya yaitu, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Nah, si orang kedua atau womannya, si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, her eyes hurt. Bravo, she thought the lecture was great. Charlie, the class was boring. Delta, she didn't want to watch Professor Martin. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Ya, jawabannya Charlie. Kenapa Charlie yang benar? Nah, kita lihat skripnya bahasa Indonesianya. Si cowok bilangnya, apa pendapat Anda mengenai ceramah Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi ikan paus? Ya, si cewek bilangnya, saya tidak bisa membuka mata. Nah, maksudnya apa sih? Maksud si cewek apa? Kalau dijawab Alfa bagaimana? Matanya sakit. Nggak bisa buka mata berarti sakit. Belum tentu teman-teman. Nah, kalau Bravo, she thought the lecture was great. Dia pikir ceramahnya bagus. Enggak, matanya sakit kok ceramahnya bagus. Enggak ya. Kalau Charlie, the class was boring. Kelas itu membosankan. Nah, ini kan jawabannya ya. Dengan Delta, dia tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, kalau teman-teman dihadapkan situasi ini ya, wah, kelasnya kok ngajarin kayak gini, semuanya matematika nih yang paling common di kita ya, yang kita paling sering hindari. Nah, itu si matematika. Wah, ini kok sulit ya, akhirnya terpejam. Nah, itu kan, apakah matanya sakit? Enggak. Apakah dia tidak ingin melihat profesornya? Enggak sebenarnya, karena bosan, karena nggak menarik buat mereka gitu ya. Nah, ini jadi dia kayak kalau dibilang majas sih bukan majas ya, hanya ya mirip saja. Nah, ini hanya kayak ya istilahnya saja. Oh, kalau kayak saya bilang kayak gini, jadi oh maksudnya kayak gitu ya. Ya mirip majas memang. Jadi jawabannya Charlie teman-teman, memang ngecoh untuk yang matanya sakit. Kalau kita terpejam ya bisa jadi sakit, jadi nggak bisa mau melihat, ya kan? Ya, tapi jawabannya di sini maksudnya sih kelasnya boring. Oke, selanjutnya number 6 ada kalimat skripnya yaitu, have this month's bill been paid, or is that something we need to take care of now? Nah, itu si ceweknya. Si cowok bilang, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Pertanyaannya, what does the man mean?
Alpha, not all the bills have been paid. Bravo, they don't have enough credit to pay the bill. Charlie, what she said on the phone was not credible. Dan Delta used a credit card to pay some of the bills. Oke, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawaban yang tepat adalah Alpha. Nah, ini ya yang tepat. Kenapa Alpha kira-kira? Nah, karena skripnya kan bilangnya, yang cewek bilang, apakah tagihan bulan ini sudah dibayar? Atau itu yang perlu kita urus sekarang? Atau apa ya maksudnya? Apakah ada yang harus kita urus? Nah, si cowok bilangnya, saya membayar telepon dan listrik tetapi tidak membayar kartu kredit. Maksudnya apa berarti? Kalau teman-teman jawab Alpha, nah ini yang benar ya. Tidak semua tagihan telah dibayar. Kenapa kok benar? Karena kan yang dibayar itu hanya phone dan electricity yang dibayar, sedangkan si credit card tidak. Nah kan berarti nggak semuanya ya, nggak semuanya tagihannya itu dibayarkan. Nah yang dibayarkan hanya 2, yang lain satunya tidak, kredit tidak. Oh sorry. Nah itu ya, sedangkan untuk yang Bravo, mereka tidak mempunyai cukup kredit untuk membayar tagihan. Bukan, hanya kan bilangnya hanya kredit cardnya nggak dibayar, bukan nggak punya uang untuk bayar ya teman-teman. Jadi kurang tepat ini. Yang tepat kan Alpha tadi. Kalau Bravo, what she said on the phone was not credible. Apa yang dia katakan di telepon tidak dapat dipercaya. Enggak ya, kan dia hanya bilang I paid the phone, bukan berarti saya berbicara di telepon, bukan, tapi saya bayar tagihan telepon dan listrik. Nah itu ya, bagian telepon dan listrik, tapi tidak si kredit cardnya. Kalau Delta bayar semuanya, dia menggunakan kartu kredit untuk membayar bagian tagihan. Oh sorry, ini bagian ya sama, sebenarnya yang mengecoh malah Delta. Enggak, karena kredit cardnya itu yang nggak dibayar, bukan membayar tagihannya dengan si kredit card, makanya salah Delta. Oke. Next, number 7. Si cowok bilang, will you be able to back from running all your errands by 4 o'clock? Woman bilang, si cewek, I'll be back as quickly as I can. Nah, pertanyaannya, what does the woman say that she'll do? Alpha, she'll call back quickly. Bravo, she'll definitely be back by 4 o'clock. Charlie, she'll give it back by 4 o'clock. Delta, she'll try to return fast. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah Delta teman-teman. Kira-kira kenapa Delta yang benar? Nah, kita bahas satu persatu. Skripnya bilang, bisakah Anda kembali dari semua tugas Anda pada pukul 4? Nah, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Ya, semua tugasnya balik jam 4.
setelah selesai balik jam 4. Nah itu ya, atau menjelang jam 4. Nah biasanya gitu bilangnya. Nah si ceweknya bilangnya apa? Saya akan kembali secepat mungkin. I'll be back as quickly as I can. Nah apa yang dibilang? Ya berarti dia mencoba untuk kembali dengan cepat. Makanya delta ya jawabannya yang tepat. Dia akan mencoba kembali dengan cepat. Nah ini. Kalau alfa, kenapa salah? Karena dia akan menelpon kembali dengan cepat. Bukan telepon, tapi pulangnya dicoba dengan cepat gitu ya. Sedangkan Bravo, dia pasti akan kembali. Apakah pasti? Enggak ya, masih dicoba. I'll be back as quickly as I can. Nah saya akan kembali secepat mungkin yang saya bisa. Nah itu kalau di translate lengkapnya ya. Jadi kurang tepat kalau pasti kembali jam 4, bukan sebisanya. Kalau Charlie, dia akan mengembalikannya pada jam 4, bukan mengembalikan apa, orang dia yang disuruh kembali. Nah dan mencoba untuk kembali jam 4 gitu ya teman-teman. Makanya ini bukan minta barang dikembalikan ya, jadi makanya Charlie juga salah. Next, number 8. Nah orang pertama bilangnya, have you seen him? I really need to talk with him about the phone bill. Nah si ceweknya bilang, well, he was here just a minute ago. Pertanyaannya, what does the woman say about Tim? Alpha, she hasn't seen Tim. Bravo, Tim was there only for a moment. Charlie, Tim was around a short time ago. Dan Delta, Tim will return in a minute. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nah, yang benar Charlie ya. Kenapa Charlie? Karena ya, kita bahas satu persatu. Nah, pertanyaan orang pertama bilangnya, pernahkah Anda melihat Tim? Pernah lihat Tim nggak di sini? Itulah ya. Saya benar-benar perlu berbicara dengannya tentang tagihan telepon. Atau lihat Tim nggak? Nah, itu loh yang mudahnya. Si cewek bilangnya, ya, dia ada di sini beberapa menit yang lalu. Jadi maksud si cewek apa? Maksud si cewek yaitu si Tim ada di sana beberapa waktu yang lalu ya, Charlie. Tim was around a short time ago. Nah, beberapa waktu yang lalu dia di sana. Kalau Alpha kan kurang tepat. Dia belum melihat Tim. Bukannya dia lihat, cuman ya dia di sini tadi, tapi sekarang sudah ada lagi. Nah, makanya yang tepat Charlie. Kalau Bravo, bagaimana? Tim hanya ada di sana sebentar. Tim hanya ada di sana sebentar. Sebenarnya bisa jadi ya teman-teman, tapi kurang tepat di sini. Kurang tepat. Kurang tepat kenapa? Karena pertanyaannya, kamu lihat Tim nggak? Bukan Tim di sana lama nggak? Kan gitu, bukan ya? Seberapa lama? Enggak. Tapi tanyanya, kamu lihat Tim nggak? Iya lihat, tapi dia di sini beberapa waktu yang lalu, gitu. Makanya Charlie yang lebih tepat, gitu ya. Sedangkan Delta bagaimana? Tim akan kembali sebentar lagi, bukan? Nah, he will return in a minute. Orang bilangnya, ya, dia di sini tadi, kan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu dia di sini. Jadi bukan nanti balik ke sini, gitu ya. Makanya Delta juga salah. Oke, next, number 9. Orang pertama bilangnya, there's a car parked in a spot even though the sign says that this space is reserved. Nah, women, si cewek bilangnya, I guess we'll have to park somewhere else. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa? She doesn't like the
place he choose. Bravo, she doesn't want to get into the car. Charlie, she's glad the spot is reserved. Dan Delta, they can park the car there. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta ya. Nah, kenapa Delta kira-kira? Nah, orang pertama bilangnya ada mobil yang diparkir di tempat saya, padahal papan tandanya tertulis tempat ini sudah dipesan ya. There a car park in my spot even though the sign says that this space is reserved. Nah, si cewek bilangnya, saya kira kita harus parkir di tempat lain. I guess we'll have to park somewhere else. Berarti kan nggak bisa parkir ya teman-teman. Nah, jawaban Delta ya, mereka tidak bisa memarkir mobil di sana karena sudah ditempati orang. Padahal sudah dipesan tapi sudah ditempati. Kalau teman-teman jawab apa? She doesn't like the place he choose. Dia tidak menyukai tempat yang dia pilih. Enggak, kurang ya. Karena wah, ini tempatnya yang sudah kita pesan kok ditempati orang. Oh, berarti ini kayaknya nggak bisa kita parkir di sini. Masa oh, dia tidak suka kan? Enggak ya, kurang tepat. Kalau Bravo sih, dia tidak ingin masuk ke dalam mobil. Enggak, kurang tepat juga. Nah ya, jadi apa Bravo ini kurang tepat teman-teman. She doesn't want to get into the car, kurang tepat. She's glad. Nah, she's glad to spot is reserved. Dia senang tempat itu sudah dipesan. Tempatnya dipesan kok senang, padahal bilangnya how guess we'll have to park somewhere else. Nah, kayaknya kita harus parkir ke tempat yang lain. Nah, maksudnya berarti nggak bisa parkir ya teman-teman. Oke. Last number 10. Orang pertama bilangnya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Orang kedua, man-nya bilangnya, the refrigerator about to brush. Nah, what does the man mean? Pertanyaannya, there's plenty. Apa? Bravo, the refrigerator's broken. Refrigerator's broken. Charlie, the food isn't in the refrigerator. Delta is not sure if there's enough. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah apa teman-teman? Kenapa? Padahal kan ada refrigerator, berarti harusnya ke Bravo atau Charlie. Enggak ya teman-teman, jadi konsepnya tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena bilangnya kan gimana? Apakah makanan kita cukup untuk semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Nah, itu ya. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Nah, si cowok bilangnya kulkasnya mau pecah. Loh, rusak berarti? Enggak ya teman-teman. Maksudnya artinya apa? There's plenty, penuh, ada banyak maksudnya. Bukan berarti kulkasnya rusak. There's plenty di sini adalah penuh, berarti maksudnya banyak makanan di dalam lemari es ya, di dalam kulkasnya banyak makanan, berarti cukup untuk tamunya, untuk semua tamu cukup gitu ya. Kalau kulkasnya rusak makanya salah ya. Begitu pula makanya tidak ada di lemari es, itu maksudnya plenty itu full, jadi ini juga salah. Begitu pula Delta,
Dia tidak yakin apakah jumlahnya cukup, padahal sampai mau pecah. Ini maksudnya saking banyaknya makanan sudah cukup untuk semua tamu. Makanya this plenty ini cukup ya teman-teman, yang benar alpha. Oke. Thanks for watching.